Kebakaran besar di depot minyak dekat resor Laut Hitam Sochi telah disalahkan Rusia pada serangan drone Ukraina. Tengah malam 12 September 2025, kapal tanker Rusia diam-diam menunggu memuat jutaan barel minyak. Tanpa menyadari bahwa seseorang sudah mengincar mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Beberapa saat kemudian, drone Ukraina menyerbu langit Rusia. Rusia tahu targetnya dan pertahanan udaranya menghancurkan semuanya satu persatu. Bagi Rusia, itu tampak seperti pertahanan yang sempurna. Bagi Ukraina, itu hanyalah pengorbanan bidak pertama di papan catur. Sebuah pengorbanan yang direncanakan dengan baik hingga jadi studi kasus. Bukan soal kemenangan, tapi seberapa brutal cara mereka melakukannya. Beberapa orang akan membenci hal ini diketahui dan mencoba menekannya di algoritma. Kamu hanya bisa membalas dengan klik tombol suka. Pada 12 September, pukul 00.25 pagi, dua kapal tanker armada bayangan besar berada di pelabuhan minyak Primorsk di Baltik, memuat jutaan barel minyak mentah. Ratusan mil di selatan, operator radar Rusia dikejutkan oleh sebuah penampakan. Pada layar very high frequency, jarak jauh NEVO IM, muncul tanda aneh dan tidak biasa. Lebih dari 70 sinyal tak dikenal dengan penampang radar rendah. Sangat tersembunyi, cepat, langsung ke wilayah udara Rusia. Formasi itu membentang hampir 1000 km dan membawa setara dengan lebih dari 3 ton bahan peledak tinggi. Di pusat komando pertahanan udara Oblast Leningrad, radar 9 1N6E Big Bird mendeteksi kawanan itu, siren meraung, jaringan pertahanan udara langsung aktif. Namun Komandan Moskwa belum khawatir. Inilah momen saat perisai pertahanan udara 3 lapis A2AD. Mereka dibuat untuk Gravestone 90-2N6I. Radar penjejak di baterai S400 mulai mengunci target. Sistem Pansir S1 menembakkan peluru kembar 30 mm 2 A38M menciptakan dinding baja dan api. Bagi pengamat, ini tampak seperti pertahanan Rusia yang sempurna. Padahal sebenarnya ini penipuan yang disengaja dan terencana. Rusia mengira drone-drone itu menuju kapal bayangan mereka, yaitu kapal tanker di Primorsk yang membawa jutaan barel minyak mentah. Kapal-kapal itu sangat penting. Mereka bukan hanya tanker, tapi bagian armada bayangan Moskow, tulang punggung ekspor minyak Rusia. Karena sanksi, kapal minyak Rusia tak bebas melintas di Laut Hitam dan Baltik, sehingga perusahaan Rusia memakai kapal bayangan demi menyembunyikan identitas. Armada bayangan ini berisi kapal tanker tua tak terawat, berbendera palsu dengan pemilik tersembunyi dan pendaftaran sering berubah. Mereka sering mematikan pelacak, automatic identification system, dan melakukan transfer kapal ke kapal di laut untuk menyembunyikan asal minyak Rusia. Misi mereka sederhana: hindari sanksi barat dan kirim minyak mentah ke Asia Tengah dan Selatan, sementara pembeli pura-pura tidak tahu. Bagi Kremlin, melindungi kapal-kapal ini sangatlah penting. Minyak tetap menjadi sumber pendapatan terbesar Rusia, dan tanpa operasi rahasia ini, kemampuan Moskow untuk mendanai perang akan runtuh. Setiap hari, Rusia makin waspada melindungi minyaknya karena luka masa lalunya masih menghantui mereka hingga tak terbayangkan. Ukraina sudah pernah menyerang armada itu sebelumnya. Pada 27 Juni, kapal tanker Rusia Vilamura dari armada bayangan mengalami ledakan di Laut Mediterania, menurut intelijen militer Ukraina. Ledakan terjadi di ruang mesin saat kapal membawa lebih dari 1 juta barel minyak mentah. Vilamura, kapal berbendera Kepulauan Marshall, yang dibuat tahun 2011, sering terlihat mengangkut minyak dari pelabuhan Rusia seperti Uest, Luga, dan Novorossiysk. Rusak dan lumpuh, kapal itu telah ditarik menuju Yunani untuk diperiksa. Ini bukanlah kasus yang terisolasi. Tahun 2025, laporan konsultasi menyatakan 5 kapal tanker armada bayangan mengalami ledakan atau sabotase. Beberapa pemilik mulai menggunakan penyelam dan drone bawah air untuk memeriksa kapal mereka dari ranjau. Dan kali ini, hal itu menjadi panggung untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Serangan drone besar di Primorsk
terjadi setelah tengah malam 12 September dengan lebih dari 70 drone muncul di radar Rusia. Para komandan panik meyakini bahwa ini bukan sekadar serangan biasa, melainkan serangan langsung yang ditujukan ke armada itu sendiri. Tanker armada bayangan bersandar di Primorsk. Namun, mereka tak menyadari rencana Ukraina jauh lebih rumit, presisi, dan menghancurkan dari dugaan mereka. Ukraina tidak datang hanya untuk merusak beberapa kapal, Ukraina datang untuk melukai jalur ekonomi utama Rusia. Gelombang umpan dikirim ke desa, distrik di Leningrad, Oblast, Saint Petersburg, dan beberapa kota lain. Menarik payung S-400 menjauh dari target sebenarnya, Primorsk, dan infrastruktur minyak serta gas yang menjadi bahan bakar dana perang Rusia. Bayangkan semua kilang, fraksinasi, dan terminal liquefied natural gas yang jika diserang akan mengurangi kapasitas ekspor Rusia. Papan catur siap, lebih dari 70 drone diluncurkan malam hari. Selesai. Setengah dari kawanan itu terdiri dari drone murah sekali pakai. Umpan murni berbadan kayu lapis, dirancang agar tampak di radar lalu ditembak jatuh. 40 lainnya membentuk kekuatan utama di inti mereka. 15 UJ, 26 Boeber ERS, platform kamikaze jarak jauh yang dipilih untuk menyelesaikan penerbangan satu arah sejauh 1000 km atau sekitar 620 mil dengan hulu ledak seberat 40 kg. Banshee 7 pengawal elektronik warfare tidak membawa bahan peledak. Semua drone di kelompok ini memakai jammer dan antena tambahan. Misi utama mereka adalah mengacaukan sistem kendali tembak Rusia dan radar agar drone kamikaze Bober mendapat jalur jelas ke target. Serangan ini tampak rutin, tetapi drone murah memaksa S-400 dan Panzer membuang-buang rudal dan kunci target. Paket serangan utama berhasil masuk lewat celah yang ada. Saat para komandan sadar telah dijebak, regu pembunuh Bobers yang dimodifikasi sudah mendekati Primorsk. Kecil, senyap, dan mematikan, drone-drone ini siap menembus jalur energi Rusia. Drone Bober standar tak mampu mencapai target tersebut. Tapi yang satu ini berbeda. Hanya varian extended range yang dilengkapi dengan tangki bahan bakar tambahan dan mesin yang dioptimalkan serta perangkat lunak khusus yang mampu menyelesaikan penerbangan satu arah sejauh 1000 km sambil membawa hulu ledak seberat 40 kg. Baru-baru ini dilengkapi teknologi dari Amerika Serikat. Mereka sebenarnya platform kamikaze yang dipilih dan ditingkatkan khusus untuk satu aksi berani itu. Solusi paralel dikembangkan untuk perang elektronik. Pengawal Banshee, 7 drone, memakai kerangka pesawat jarak jauh yang sama dengan pot pengacau canggih dan antena tambahan menggantikan bahan peledak. Misi mereka sederhana, mengawal Bobers sejauh 1000 km dan membutakan pertahanan sepanjang perjalanan. AQ 400 size dipilih sebagai umpan karena alasan ini. Bodi kayu lapis sederhana, memberi tanda radar rendah dan memungkinkan produksi massal cepat serta murah. Ratusan drone murah dibutuhkan untuk serangan saturasi dan ratusan pula yang mereka buat. Selama beberapa jam pertama, mereka terbang dalam keheningan radio total, menyusuri aliran sungai dan daerah berhutan, dipandu oleh peta medan digital yang sudah dimuat sebelumnya. Untuk tetap berada di bawah jangkauan jaringan radar utama Rusia, navigasi, daya tahan, dan perang elektronik, setiap komponen teknis harus bekerja dengan presisi nyaris setara militer. Ini ujian besar untuk sistem navigasi otonom drone. Sebagian hilang saat penerbangan yang melelahkan, menabrak medan, atau mengalami kegagalan teknis, dan kerugian itu telah diterima sejak awal. Saat melewati perbatasan Rusia, aturan berubah. Mereka tak perlu lagi bersembunyi, tapi harus mengatur segalanya. Saat pertahanan udara Rusia aktif, mereka bereaksi seperti yang Ukraina harapkan. 91N6E Big Bird mendeteksi kawanan besar, namun tersebar dari jarak ratusan kilometer, dan sesuai desainnya, memprioritaskan kelompok tersebut. Ia menilai ancaman terbesar adalah 35 AQ 400 sites menuju Saint Petersburg.
Bagi siapapun yang melihat layar radar, itu tampak seperti pertahanan yang sempurna. Tapi itulah tujuan Ukraina. Saat S-400 dan Panzer mengejar umpan, 40 drone lain menyebar di Oblast Leningrad, bermain kucing tikus mematikan dengan sistem Panzer dan Buk. Panzer S-1 dekat Volosovsky mengunci UJ-26 Bobber terbang rendah. Radar 121A menangkap target dengan sempurna. Namun Rusia tidak tahu bahwa Banshee 7 sudah dalam perjalanan. Drone target Inggris yang digunakan Ukraina sebagai platform peperangan elektronik satu arah. Banshee mendeteksi pita X Panzer dan memancarkan gelombang pengacau yang begitu kuat hingga layar operator menjadi putih. Kuncinya rusak. Dua meriam 238 M30 mm menembakkan api ke malam, tapi Bobber sudah lolos dan menghilang. Irama itu terulang sepanjang malam. Rentetan rudal dan tembakan meriam yang menghancurkan puluhan drone. Dan tetap saja, kawanan itu terus berdatangan dengan satu tujuan, menghancurkan kilang minyak. Orang Rusia sangat keras kepala dan marah. Mereka menembak jatuh 33 drone di sekitar Leningrad, tapi hampir setiap kerugian sudah direncanakan. Permainan belum dimulai. Setiap unmanned aerial vehicle jatuh menciptakan titik buta sementara yang dimanfaatkan unmanned aerial vehicle berikutnya. Setiap drone yang jatuh menciptakan celah baru, menjadi titik buta sementara dan membuka jalan bagi drone lain masuk. Lewat celah pertahanan, satu regu berisi 7 drone UJ-26 Bobber Extended Range modifikasi berhasil menyelinap melewati garis utama. Kecil tapi mematikan, masing-masing membawa hulu ledak penembus baja. 40 kg, seperti pisau bedah untuk memutus jalur ekonomi utama Rusia. Ketujuh Bobbers terbagi dua kelompok dan melancarkan serangan terakhir mematikan di pelabuhan. 3 diantaranya langsung menuju jantung fasilitas itu, yaitu stasiun pemompaan. Rudal Panzer menembak jatuh 1 dari 3 pesawat hanya beberapa ratus meter dari target, sementara 2 lainnya tetap melaju. Pertama, membawa hulu ledak termoenergetik TBJ-7HV dan menghantam gedung kontrol utama stasiun. Ledakan itu menghabiskan udara di dalamnya, menghasilkan gelombang tekanan yang merobek dinding keluar. Bobber kedua menghantam pipa utama, menyebabkan banyak kebocoran dan ledakan sekunder yang memutus jalur kehidupan pelabuhan. Pada saat yang sama, keempat Bobber lainnya mengunci target pada 2 kapal tanker yang sedang menunggu di dermaga. 2 diantaranya berbalik menuju kapal Kusto. Drone utama mengenai bawah jembatan kapal dan merusak sistem elektronik kapal. Drone berikutnya menabrak tangki kargo, memicu kebakaran yang dengan cepat tak terkendali. Serangan itu sangat presisi sekaligus menghancurkan. 2 pola serangan mirip. 1 drone menabrak ruang mesin, 1 lagi ke manifold pemuatan. 4 unmanned aerial vehicle mengenai sasaran mereka pada 2 kapal tanker kelas Afromax dari kapal bayangan, Kusto dan Kayun. Kusto, milik Solstice Corporation, berbobot mati 115.000 ton. Kayun milik Axeronics Limited berbobot mati 110.000 deadweight tonnage. Keduanya tercatat di bawah bendera mencurigakan di daftar maritim dan asuransi. Saat serangan terjadi, keduanya berada di garis pemuatan. Pemuatan hampir selesai saat kebakaran terjadi. Dampaknya strategis, bukan hanya militer. Drone tidak hanya mengenai tangki penyimpanan, mereka menghantam jantung stasiun pengiriman. Namun, kerusakan totalnya belum sepenuhnya terjadi. Hanya 42 detik setelah ledakan pertama, serangan kedua terjadi dan stasiun pompa nomor 2 di pelabuhan Primorsk runtuh. Drone ketiga menghantam bagian atas fasad pusat kontrol pelabuhan. Korsleting menyebabkan penutupan darurat, tapi prosesnya tak selesai karena inti sistem kontrol energi juga diserang. 2 drone menabrak lengan pemuatan di buritan kapal tanker. Kebakaran terjadi di atas kapal Kusto dan bahan bakar mulai mengalir dari Kayun. Drone ke-6 dan ke-7 merusak katup pompa. Setelah serangan itu, Inferno tak terkendali. Primorsk lenyap dan pelabuhan itu dalam hitungan menit berubah seperti neraka. 2 kapal tanker besar terbakar, stasiun pompa hancur, dan infrastruktur luluh lantak. Beberapa jam kemudian,
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menembak jatuh 221 drone Ukraina di seluruh negeri dan menggagalkan semua serangan. Angka-angka itu terasa hampa dibanding citra satelit Primorsk, kerugian miliaran dolar. Tak terbantahkan, ini jelas bukan target acak. Primorsk sendiri menyumbang sekitar 20% dari ekspor minyak Rusia yang dikirim lewat laut. Kapal tanker kelas Avramax menampung sekitar 7.000 barel dan menjadi bagian penting armada bayangan untuk menghindari sanksi. Primorsk memfasilitasi nilai ekspor minyak tahunan hampir 15 miliar dolar dengan pengiriman harian rata-rata 1 juta barel. Serangan tersebut mengancam kerugian pendapatan harian sekitar 70 hingga 80 juta dolar. Dan Anda bisa membayangkan besarnya kerugian yang dihadapi Rusia setelah serangan ini. Kekacauan pun menyebar ke daratan. Bandara Pulkova di Saint Petersburg mengaktifkan rencana darurat. Sebanyak 11 pesawat dialihkan, serangan unmanned aerial vehicle serentak menyebabkan krisis pengendalian lalu lintas udara sipil dan militer. Radar dan menara langsung aktifkan prosedur keselamatan. Operasional jadi terganggu. Data regional Leningrad, puing, serpihan, dan citra satelit diterima lembaga negara. Secara teknis, kawanan jarak jauh Ukraina mencapai 3 tujuan penting. Pertama, mereka menghilangkan kesalahan perhitungan jarak dengan menggunakan platform jarak jauh. Kedua, 2 kelas unmanned aerial vehicle yang berbeda digunakan untuk mengecoh sensor Rusia. Umpan kayu lapis tipe AQ dipakai untuk jejak palsu, sedangkan drone serang bobber extended range diperkuat untuk tugas mematikan. Ketiga, pengawal Banshee 7 electronic warfare tidak harus sepenuhnya membutakan radar. Mereka cukup membanjiri pengambil keputusan dengan banyak target palsu dan gangguan hingga operator sulit membedakan ancaman nyata. Bagian-bagian yang ditemukan di sekitar Usmino, Pokrovskoy menunjukkan rangka pembawa dan bukti perangkat lunak navigasi bahwa Ukraina terbang untuk menipu dan menyerang. Gambar di media sosial tentang kebakaran luas menegaskan temuan satelit, sehingga pernyataan resmi tak bisa membantah bukti tersebut. Meskipun ada lapisan pertahanan, Angkatan Darat Gabungan ke-6, unit-unit Angkatan Darat, divisi bermotor independen, markas Armada Baltik, unit artileri dan roket di garis luga. Jaringan pertahanan udara di sekitar Lomonosov dan tulang punggung Ci-2 yang membentang melalui Gachina dan Pushkin. Pola pikir defensif yang terbentuk selama 3 tahun menggunakan model ancaman lama menciptakan titik buta. Kebanyakan unit diarahkan keluar untuk mengantisipasi serangan dari barat, bukan pendekatan rendah dari selatan sejauh 1.000 km. Pergantian shift, sedikit keterlambatan, patroli pantai, dan inflasi C-band yang terkoordinasi menciptakan peluang sempit namun penting. Terbang rendah, menyusuri cakrawala dan baru memasuki garis pandang antena, tetap di saat-saat terakhir memaksa bahkan sistem kelas atas seperti S-400 untuk berpacu melawan waktu. Namun, ini bukan akhir cerita, melainkan salah satu dari banyak luka yang Ukraina berikan pada Rusia. Pada dini hari, tanggal 13 September, kilang Bashnev-Novoil di Ufa, ibu kota Republik Bashkortostan Rusia, dilanda kebakaran dan intelijen militer Ukraina. HUR mengaku bertanggung jawab, ini bukan kilang biasa. Bashnev-Novoil adalah kompleks pengolahan minyak terbesar di Rusia yang memasok kebutuhan domestik dan ekspor. Menyerangnya berarti memotong arteri utama ekonomi perang Rusia. Dan lokasi tersebut mengguncang komando Moskow karena 1.500 km atau 932 mil dari perbatasan Ukraina. Kamu pasti tahu kenapa ini penting. Hingga kini, Jenderal Rusia menganggap Bakuristan tak tersentuh, terlalu timur dan terlalu dalam di federasi. Drone Ukraina baru saja membuktikan mereka salah. Saksi mata melaporkan ledakan besar dan kobaran api, sementara layanan darurat berjuang selama berjam-jam. Namun Ukraina belum mau berhenti. Target selanjutnya adalah kilang minyak Kidashi atau Kinev. Terletak jauh di dalam wilayah Leningrad, sekitar 100 km atau 62 mil tenggara Saint Petersburg. Kinev bukanlah pabrik biasa. Kilang Kidashi bukanlah target sembarangan. Ini salah satu dari 2 kilang minyak terbesar di Rusia, hanya disaingi fasilitas Ryazan dan dimiliki Sugut Neftogas.
Kidashi memproses lebih dari 20 juta ton minyak mentah per tahun, sekitar 355.000 barel per hari, hampir 64% kapasitas penyulingan Rusia. Unit konversi mendalam menangani 40% output pabrik menjadi dasar ekonomi minyak bumi Moskow. Semalam, drone Ukraina sekali lagi menyapu langit Rusia. Jalur terbang mereka menembus jauh ke Oblast Leningrad. Pertahanan udara Rusia diaktifkan, mengirimkan pesawat pencegat melesat ke udara. Mereka berhasil mencegat drone, tapi tetap kalah dan pencegatan itu pun memiliki biaya tersembunyi. Pujian drone yang jatuh terbakar langsung menimpa area kilang. Api membumbung tinggi ke langit malam. Sejenak, aset energi penting Rusia tampak bisa hilang hanya dengan satu serangan. Gubernur Alexander Dorodenko mengumumkan di Telegram bahwa api berhasil dipadamkan tanpa korban jiwa dan situasi terkendali. Faktanya lebih sulit disembunyikan. Sumber industri menyebut salah satu unit utama Kidashi berhenti beroperasi dan perbaikannya diperkirakan butuh setidaknya sebulan. Dan setiap hari terhentinya operasional berarti jutaan kerugian produksi dan miliaran kepercayaan yang terguncang. Simbolismenya sangat menghancurkan. Setelah melumpuhkan Primorsk, gerbang ekspor Rusia, Ukraina kini menunjukkan bahwa mereka juga bisa menyerang jantung industri jaringan penyulingan Rusia, lebih dari 800 km atau sekitar 500 mil dari perbatasan Ukraina. Minyak adalah sumber utama Rusia, namun Ukraina mungkin telah menemukan dan menghancurkan sumber penting lainnya. Setelah Primorsk terbakar dan Kidashi menyala, serangan berikutnya mendorong batas jangkauan dan daya capai. Anggota parlemen Ukraina menyatakan drone menyerang pabrik Metafrax Chemicals di Guboka, produsen metanol terbesar Rusia. Targetnya bersifat strategis. Pada tahun 2023, Metafrax membuka kompleks amonia urea melamin. Amonia urea melamin yang baru memproduksi lebih dari 30.000 ton amonia dalam 8 bulan pertamanya. Amonia penting untuk pupuk, bahan peledak, dan merupakan tulang punggung industri Rusia. Pabrik ini terkena sanksi internasional, namun di Rusia tetap menjadi andalan sektor pertanian dan kimia. Dan lokasinya sangat menakjubkan. Gubaka terletak di pegunungan Ural, hampir 2.000 km atau sekitar 1.200 mil dari Kiev, dan 1.700 km atau sekitar 1.000 mil di sebelah timur Moskwa. Drone Ukraina mampu menyerang ke sana, menunjukkan jangkauan yang tak pernah dibayangkan Moskwa. Pejabat Rusia meremehkan insiden itu, menyebut puing hanya menyebabkan kerusakan kecil. Namun pesannya sudah tersampaikan. Tidak ada fasilitas. Tidak peduli seberapa jauh ke dalam wilayah Rusia, di luar jangkauan serangan Ukraina, Rusia bisa mencoba bersembunyi. Tetapi Ukraina tidak akan berhenti menargetkan sektor energinya. Ada kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak kerusakan ke depannya. Serangan ke kilang minyak, pukulan besar pada armada bayangan, serta tekanan meningkat pada jalur pendanaan mesin perang Moskwa. Pelabuhan minyak di pantai Baltik dan kilang di dekat Sankt Petersburg terbakar, kini pabrik kimia di Ural juga diserang. Ukraina menegaskan strategi barunya menargetkan militer dan fondasi ekonomi perang Rusia. Serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia menurunkan kapasitas penyulingan di bawah 5 juta barel per hari terendah sejak April 2022. Serangan ini membuat Rusia memprioritaskan permintaan bahan bakar domestik daripada ekspor, sehingga pengiriman bahan bakar lewat laut dari pelabuhan Rusia turun hampir 20% dibanding tahun lalu. Awal September, kerusakan di pelabuhan Primorsk yang jadi pusat ekspor utama makin memperburuk gangguan. Hal ini mendorong Moskwa untuk merevisi rencana ekspor minyak mentahnya ke pelabuhan barat 11% dalam upaya menutupi kerugian. Kerugian finansial semakin meningkat. Oilprice.com memprediksi pendapatan minyak dan gas Rusia turun 23% pada September dibanding periode sama 2024. Didorong oleh harga minyak mentah yang lebih lemah dan rubel yang lebih kuat. Semua kerusakan ini sebenarnya bisa dihindari, tapi Rusia memilih sebaliknya. Eropa dan Amerika Serikat telah berusaha menghentikan perang Ukraina, namun Putin belum mau berhenti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu langsung dengan Putin di Alaska, namun tetap gagal.
Dan salah satu alasan terbesar dari arogansi Putin dan Rusia yang tidak mau menyerah adalah minyak dan gasnya. Barat dan Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap minyak dan gas Rusia untuk merugikan mereka secara ekonomi, tetapi Rusia tetap berhasil mengakali sanksi tersebut. Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua dunia, dan sudah diketahui bahwa dana dari minyak dan gas Rusia mendanai militernya serta serangan ke Ukraina. Setelah diberi sanksi, Rusia tetap bisa menjual banyak minyak dengan harga lebih murah. Dalam 7 bulan pertama, 2025, Rusia menjual minyak 69 miliar dolar turun. 19% dari tahun lalu, namun tetap cukup bagi pemerintah Rusia. Ukraina tahu bahwa selama Rusia masih punya kekuatan minyak, mereka punya pengaruh ekonomi untuk membiayai perang ini. Kali ini, militer Ukraina memilih menyerang Rusia di titik paling merugikan. Ini bukan strategi baru, tapi kini jadi fokus utama militer Ukraina. Menurut intelijen Ukraina, pada Juni 2025 armada bayangan Rusia telah membengkak menjadi hampir 1.000 kapal usang dengan kapasitas bobot mati, gabungan lebih dari 100 juta ton. Ini adalah jaringan rahasia yang dirancang untuk menjaga kas perang Moskow tetap penuh, dan sekarang Ukraina telah menjadikannya target prioritas utama. 2 hari sebelum serangan 10 September, intelijen militer Ukraina, HUR, juga melancarkan serangan di Laut Hitam. Drone Ukraina melacak dan menyerang kapal multifungsi Project MPSV-0, 7 milik armada Laut Hitam Rusia saat berpatroli dekat Teluk Novorossiysk, Krai Krasnodar. Kali ini bukan kapal bayangan, melainkan sesuatu yang lebih berharga. Sebuah kapal, Project MPSV-0, 7 senilai 60 juta dolar aset langka dan khusus di armada Rusia. Dalam 43 bulan sejak Rusia memperluas perangnya di Ukraina, pasukan Ukraina telah menenggelamkan atau merusak sekitar 1/3 dari 3 lusin kapal perang armada Laut Hitam Rusia. Kapal penjelajah Moskova hancur oleh 2 rudal anti kapal Ukraina Neptune pada April 2022. Serangan itu tepat, operator Ukraina menerbangkan drone buatan lokal ke jembatan kapal, lokasi sistem intelijen elektronik kapal terkonsentrasi. Akibatnya, kapal itu lumpuh dan Rusia harus mengirimnya untuk perbaikan mahal. Rusia memiliki 5 kapal penyelamat Project MPSV-07 yang beroperasi dan 1 lagi masih dibangun, menurut sumber terbuka. Kapal yang diserang diresmikan pada 2015 menurut HUR meski namanya tidak diungkapkan. Setiap kapal ini menelan biaya jutaan dolar dan berperan penting dalam pengintaian, penyelamatan, dan dukungan armada. Kehilangan 1 kapal saja sudah menekan kehadiran Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. HUR merilis rekaman hitam putih guna mengonfirmasi serangan. Salah satu kapal ini adalah kapal andalan Armada Laut Hitam Rusia, dikirim tahun 2015 dan terdaftar di Novorossiysk. Pelacakan menunjukkan posisi terakhirnya beberapa bulan lalu di Laut Barents, menegaskan luasnya kapal-kapal ini dikerahkan. Serangan pada 10 September ini bukan hanya simbolis, tapi juga strategis. Dengan melumpuhkan kapal pendukung Rusia, Ukraina melemahkan kemampuan Moskwa berpatroli dan memulihkan aset di Laut Hitam. Rusia menemukan cara mengakali Barat, tapi kini Barat makin pintar. Bahkan Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat kini semakin efektif dalam mengidentifikasi armada bayangan Rusia dan perusahaan-perusahaan di baliknya, serta telah meningkatkan sanksi. Ukraina mengusulkan paket sanksi baru untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada Moskow. Ini mencakup lebih dari 400 kapal-kapal bayangan dan pembatasan perdagangan minyak yang lebih ketat. Menurut The Gaze, Andrei Yanmark, kepala kantor Presiden Ukraina, mengonfirmasi sanksi baru tersebut. Inggris Raya sebelumnya telah memberikan sanksi pada kapal bayangan Rusia, kini menargetkan 70 kapal tambahan yang diidentifikasi sebagai pengangkut minyak Rusia. Paket tersebut juga menargetkan 30 perusahaan dan individu yang terkait dengan pemasokan peralatan untuk militer Rusia yang digunakan dalam sistem persenjataan, termasuk perusahaan yang berbasis di Tiongkok dan Turki. Waktu akan menunjukkan apakah strategi Ukraina bisa melemahkan ekonomi minyak Rusia dan memaksa Moskwa berdamai, atau justru memperburuk perang. Lebih lanjut, YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka membayar kreator sebesar 64 juta dolar per hari. Kenapa? Ya, karena YouTube tidak punya cukup kreator.
Itu sebabnya di berandamu muncul video dengan penonton di bawah 1.000, seperti ini. Tentu saja bukan berarti semua orang harus membuat channel, tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar kreator jutaan setiap hari dan kini lebih mendorong channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan soal memulai dan mengembangkan channel, karena kami sering menerima pertanyaan lewat email dari kalian. Dan itulah sebabnya kami memutuskan untuk memasukkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang tertarik untuk memulai channel YouTube sendiri, kamu bisa menonton video itu di sini di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu.